Hitu atau Kerajaan Tanah Hitu merupakan salah satu pusat pemerintahan Islam pertama di Ambon sebelum kedatangan bangsa-bangsa penjajah dari Eropa. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Pulau Ambon. Awalnya terjalin hubungan baik-baik saja dengan masyarakat Hitu, tetapi lambat laun justru merekalah sumber utama malapetaka bagi rakyat setempat. Hal inilah yang kemudian melahirkan peperangan besar antara keduanya yang kita kenal dengan nama Perang Hitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Perang Hitu. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Kepulauan Maluku telah menjadi incaran bangsa barat sejak lama berkat kekayaan rempah-rempahnya. Portugis adalah bangsa barat pertama yang tiba di Maluku pada tahun 1512 dan diterima baik oleh masyarakatnya, terutama di Ternate dan Ambon. Mengacu pada buku tulisan John Patikai Hatu dan kawan-kawan berjudul Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Maluku, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 1984, ditulis bahwa Pulau Ambon itu terdiri atas dua jazirah yang dipisahkan oleh sebuah teluk. Jazirah di sebelah utara teluk tersebut disebut Jazirah Hitu atau Jazirah Lei Hitu. Sementara jazirah yang di selatan disebut Jazirah Lei Timur. Di Jazirah Lei Hitu terdapat suatu pusat pemerintahan Islam yang sudah berdiri sejak tahun 1470 yang dikenal dengan nama Kerajaan Hitu atau Kerajaan Tanah Hitu. Kerajaan ini didirikan oleh para pendatang yang datang pertama kali ke Ambon. Pendatang tersebut terdiri dari 4 perdana. 4 perdana artinya 4 kelompok pertama yang datang ke situ. Kelompok dalam bahasa setempat disebut Hitu. Selain itu, kelompok mempunyai arti upu tata. Jadi, kelompok pertama artinya Hitu upu tata. Kelompok 4 inilah yang menjadi pendiri dari Kerajaan Tanah Hitu. Berita tentang kedatangan kelompok 4 ini ditulis oleh berbagai versi, seperti versi Imam Rijali, Imam Kulaba, dan lainnya. Dalam tulisannya, mereka menuliskan orang-orang yang pertama ini membawa Islam ke tanah Ambon. Kerajaan Hitu memiliki hubungan erat dengan berbagai kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Kesultanan Tuban, Kesultanan Banten, Sunan Giri di Jawa Timur, dan Kesultanan Goa di Makassar, seperti yang dikisahkan oleh Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu. Begitu pula hubungan antara sesama kerajaan Islam yang ada di Maluku, seperti Huam Moal di Seram Barat, Iha di Saparua, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Makian.
sampai dengan kedatangan orang Portugis pada permulaan abad ke-16. Hitu merupakan sebuah bandar atau pelabuhan singgah dan tempat untuk mengambil bahan makanan yang segar bagi kapal-kapal yang berlayar dari Malaka ke Ternate pulang pergi. Sejak tahun 1515, orang Portugis telah diizinkan untuk mendirikan loji sebagai tempat tinggal dan penampungan rempah-rempah di pantai Hitu. Hubungan dagang Portugis dan Hitu pada mulanya terjalin dengan baik, namun hubungan baik itu tidak berlangsung lama. Masalah paling penting yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Hitu terhadap Portugis adalah adanya politik monopoli perdagangan rempah. Perlawanan rakyat Hitu mulai dilancarkan pada tahun 1520 dan berlanjut pada tahun 1525, di mana pihak Portugis menderita kekalahan. 8 tahun berikutnya, Portugis mencoba mempengaruhi Hatif di Hitu bagian selatan untuk menyerang Hitu. Namun, sebelum rencana itu terlaksana, pasukan Hitu bersama pasukan bantuan dari Jepara menyerang Hatif terlebih dahulu. Dalam pertempuran ini, pihak Portugis kembali menderita kekalahan, di mana pasukannya banyak yang tewas dan senjatanya dirampas oleh pejuang Hitu. Pada tahun 1537 dan tahun 1570, pasukan Hitu dan Portugis kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah sempat terdesak oleh kekuatan Portugis, Hitu akhirnya mampu mengusir Portugis pada tahun 1574, dibantu oleh pasukan dari Seram Barat. Setelah Portugis mundur, giliran orang-orang Belanda yang datang pada akhir abad ke-16. Mereka rupanya lebih cerdik dari Portugis dengan mendirikan benteng pertahanan di sisi barat terluar wilayah kerajaan Tanah Hitu. Bahkan Belanda berhasil menduduki Ambon pada tahun 1605, tak lama setelah terbentuknya VOC 3 tahun sebelumnya. Setelah sempat terjadi rangkaian pertikaian kecil, pecahlah perang besar di Maluku untuk kedua kalinya. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Hitu II yang dipimpin oleh Kapitan Kaki Ali. Perang ini disebut juga sebagai Perang Kapahaha atau Perang Wawane. Pada tahun 1634, peperangan mulai berkobar melawan Belanda dan rakyat Hitu dibantu oleh Gimalaha Luhu dari Jazirah Wamoal di Seram Barat dan para pejuang dari Hatuhaha di Pulau Haruku dan rakyat Iha dari Pulau Saparua. Selain itu, rakyat Hitu mendapat bantuan dari Makassar dan Ternate. Setelah digempur dengan armada oleh pasukan Belanda yang dikirim dari Batavia, para pejuang Hitu terpaksa menyingkir dan bertahan di Gunung Wawani yang dijadikan benteng pertahanan yang kuat.
Pada tahun 1635, Kapitan Kaki Ali ditangkap melalui suatu tipu daya dalam perundingan dengan Belanda. Ia kemudian dibuang ke Batavia. Kemudian pada tahun 1637, Kapitan Kaki Ali dipulangkan ke Hitu untuk menenteramkan rakyat Hitu yang semakin bergolak. Bersama dengan Kaki Ali datang pula Gubernur Jenderal Van Diemen. Ia meminta bantuan Sultan Hamzah dari Ternate untuk bersama-sama melawan Hitu. Kemudian diangkatlah Gubernur Gerard Temer. Tokoh Belanda yang keras ini mulai mengadakan serangan besar-besaran ke benteng Wawani. Pada tahun 1643, Belanda dapat menduduki Wawani setelah lokasi tersebut dikosongkan pasukan Hitu. Kapitan Kaki Ali kembali menyusun siasat baru untuk melawan Belanda dengan rencana meminta bantuan Makassar. Namun, ia dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Kapitan Kaki Ali gugur bukan karena peluru VOC. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1643, seorang kenalannya yang baik, yaitu Francisco de Toire, yang merupakan seorang Spanyol. Setelah disogok uang oleh Belanda, ia membunuh Kapitan Kaki Ali pada saat sedang tidur. Kaki Ali ditikam dengan sebilah keris. Pahlawan dari Wawani ini meninggal seketika. Namun, perlawanan rakyat Hitu tidak berhenti di situ. Peperangan ini diteruskan oleh Kapitan Telu Kabesi. Telu Kabesi mengambil alih komando dan melanjutkan perang dengan VOC dengan membangun benteng pertahanan di Kapahaha. Perlawanan yang diteruskan oleh Kapitan Telu Kabesi sangat merugikan kepentingan VOC. Maka Gubernur Jenderal VOC Antonio Van Diemen memerintahkan penumpasan dengan segera dan dilakukan dengan segala cara. Peperangan dimulai dengan diserangnya benteng Kapahaha oleh pasukan VOC yang mendarat di pantai Teluk Sawatelu dan mendirikan markas di situ. Peperangan berlangsung lama hingga meluas ke seluruh Pulau Ambon, baik di Hitu ataupun Lei Timor, hingga benteng Kapahaha jatuh setelah diserang berulang-ulang kali selama 9 tahun. Kapitan Telu Kabesi dibantu oleh kerajaan Goa yang mengirim 3 tubarani, yakni Karaeng Tulisi, Karaeng Mangapa, dan Karaeng Jipang untuk membantu memerangi armada VOC di sekitar perairan Jazirah Hitu. Walaupun benteng Kapahaha jatuh, tapi hal itu tidak berhasil menangkap sang kapitan. Namun terdapat banyak sekali tentara rakyat yang ditawan VOC dan selanjutnya dijadikan sandera. Akhirnya, Kapitan Telu Kabesi meninggal dengan cara dijatuhi hukuman mati melalui tiang gantungan di kota Ambon setelah ia menyerahkan diri untuk menukar nyawanya dengan nyawa tentara rakyat yang ditawan VOC setelah jatuhnya benteng Kapahaha. Sebelum Kapitan Telu Kabesi meninggal, beliau menitipkan pesan yang berisikan, sampaikan parbeta Pumbasudara yang ada di Luhu Deng di Mamala bahwa perjuangan belum berakhir.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang perang Hitu. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.